Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Pagi hari ini kita melakukan penyiraman di pohon alpukat selama setengah bulan ini karena di tempat kami ini tidak ada hujan sama sekali. Tapi dari beberapa hari kemarin kita cek di kebun ini ternyata ada kesalahan-kesalahan dalam penanaman pohon alpukat ya. Salah satunya yaitu penyebab kematian di pohon alpukat di umur 3 tahun atau 30 bulan ini awal penanaman saat awal penanaman, yaitu dengan mengubur batang sedalam 20 cm sampai 25 cm ya. Ini kita lakukan perawatan dan kemarin kita cek ternyata pohon alpukat yang kita tanam itu terkubur sekitar 25 cm ya. Dan pohon alpukat ini sudah mulai berbunga teman-teman, menunjukkan bunga-bunga seperti ini ya. Karena kita melihat kondisi pohon alpukat ini lagi tidak sehat ataupun bermasalah, ada sebagian bunga yang kita buang ya, karena yang ditakutkan ketika pohon alpukat ini tidak sehat dan berbunga ataupun berbuah banyak nanti bisa mati ya. Nah, terus kita kemarin obati menggunakan antrakol sama kurakron dan kita gali sedalam 20 cm dan kita kupas untuk kulitnya. Ini semuanya sudah busuk semua ya. Lah ikhtiar kita ternyata setelah kita cek itu ada sekitar 3 jari yang masih sehat ya. Nah, ini kita ikhtiar saja, semoga dengan pengobatan menggunakan insektisida dan fungisida berupa kurakon sama antrakor interval 5 hari sekali bisa sembuh ya. Tapi seandainya kalau tidak bisa sembuh ya, ya kita ganti dengan yang baru teman-teman. Jadi jangan sekali-kali teman-teman menanam pohon alpukat itu terkubur batangnya sedalam 20 cm atau bahkan 50 cm ya. Ini akan menyebabkan kematian pohon alpukat berumur 30 bulan. Ini contoh kesalahan dari penanaman awal ya. Di musim ini ada 3 pohon ya. Memasuki musim kemarau ini ada 3 pohon yang bermasalah, yang 2 sudah mati dan yang 1 ini kita obati teman-teman. Dan karena kesalahan pertama ini akan jadi pekerjaan 2 kali pengerjaan ya. Ini rata-rata yang kemarin kita gunduk seperti ini, kita turunkan lagi teman-teman. Ya usaha kita ya, karena sudah ada beberapa kejadian dari tempat kami ya. Ini pohon alpukat ini banyak yang mati dengan kesalahan menanam batang pohon alpukat terlalu dalam ya. Ini hampir rata-rata ya yang kita kira batangnya terpendam terlalu dalam, kita turunkan tanahnya ya teman-teman ya. Karena awal penanaman ini bukan saya yang nanam teman-teman, saya hanya meneruskan pohon alpukat ini umur 2 tahun ya. Kita membuat gundukan ataupun ring penyiraman ini mengikuti awal ketika tanah itu digunduk teman-teman. Jadi kita meneruskan saja ya, tapi ternyata setelah kita bikin ring penyiraman saat memasuki musim kemarau itu teman-teman, tanahnya itu pohon alpukat ini terkubur batangnya terlalu dalam, jadi mengakibatkan pohon alpukat ini mati ya. Ini kita lagi melakukan penyiraman ya teman-teman. Ini ya, kita untuk penurunan tanah ini tidak sekaligus ya teman-teman, takutnya nanti kalau langsung ini stres ya. Kita sedikit-sedikit ya, mungkin bulan ini kita turunkan sekitar berapa senti ya. Nanti kita siram biar pohon alpukat ya, ini inisiatif saya. Nanti kita hanya berbagi. Setelah nanti kita turunkan tanahnya, kan ada beberapa akar yang putus ya. Nanti alpukat ini tidak mengalami stres yang terlalu teman-teman. Ini kita turunkan baru sebagian ya, yang paling bawah. Nanti mungkin bulan depan ataupun bulan-bulan yang ke depan ini akan kita sedikit-sedikit kita turunkan ya, biar pohon alpukat ini tidak busuk batangnya ya. Itu pengalaman kami berbagi pada teman-teman ketika mau menanam pohon alpukat, jangan terlalu dalam menanam pohon alpukat beserta batangnya ini terkubur sedalam berapa? Sedalam ya 20 sampai 30 cm ya ini.
Ini sudah kita turunkan berapa senti, ini ada sekitar 10 sentian teman-teman. Ini nanti kalau kita cangkul lagi mungkin masih dalam teman-teman, karena rata-rata hampir semua pohon alpukat yang kita tanam di tempat kami di Desa Wisata Bengkal ini terlalu dalam lah. Kita perlihatkan contoh dari penanaman atau sulaman yang sudah mati teman-teman. Ini ya teman-teman, ketika menanam itu seperti ini teman-teman. Ini kelihatan akarnya ini malah akan aman teman-teman, seperti ini ya. Nanti ini tidak akan terkubur, insya Allah aman teman-teman, seperti ini ya. Jadi mungkin tujuannya bagi orang yang tidak tahu, menanam pohon alpukat ya beserta batang-batangnya mungkin 20 sampai 30 cm ini akan memperkokoh ketika pohon alpukat ini besar ya. Tapi ini kesalahan besar, ini bisa mengakibatkan pohon alpukat yang kita tanam ini mati ya. Mungkin pas awal-awal tanam nggak apa-apa, tapi setelah umur di atas 3 tahun sampai 5 tahun bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya akan bermasalah ya teman-teman. Nih kita turunkan semua teman-teman. Ini tanah baru yang baru kita lorot atau kita turunkan sampai itu banyak akar-akar yang terputus ya. Jadi ya teman-teman yang mau menanam pohon alpukat itu ya tanya dulu kepada penjual bibit ataupun rekan ataupun relasi di sekitar tempat kalian bagaimana cara menanam pohon alpukat ya. Jangan sampai salah ketika menanam awal pohon alpukat ya. Karena untuk menanam pohon alpukat ataupun tahunan ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit, biayanya sangat banyak ya. Karena kebun ini bukan milik saya ya, ini milik orang sini ya, tapi tinggal di mana di Sragen. Saya suruh ngerawatnya ya. Terus saya bikin channel Desa Wisata Bengkal hanya berbagi pada teman-teman berbagi pengalaman kita di kebun, bagaimana cara menanam pohon alpukat biar pohon alpukat yang kita tanam ini menjadi investasi ataupun cadangan pensiun kita setelah nanti tua ya. Itu teman-teman. Nah teman-teman, ketika pohon alpukat ini menghadapi musim kemarau, jangan lupa disiram seperti ini teman-teman. Ini kita kurang satu ini teman-teman. Nah, ini juga tadi kita lakukan sedikit pembuangan pohon daun-daun ya, daun yang tua ya, supaya pohon sinar matahari ini bisa masuk ke dalam batang pohon alpukat. Ini rata-rata sudah berbunga teman-teman, umur 30 bulan. Yang ini jenis peluang ya. Nah, kita perlihatkan yang lain jenis gading ataupun gading jenis kendil ya. Ini sudah mulai berbunga seperti ini teman-teman. Ini pohonnya kecil ya. Ini sudah mulai berbunga ya. Itu kemarin kita turunkan tanah yang ada di area batang ya, rata-rata hampir semua kita turunkan ya. Nah ini malah penanaman yang kelihatan akarnya seperti ini akan bagus ya, ini akan kokoh malahan ya, ini batangnya tidak akan busuk ya. Nah ini untuk jenis alpukat kendil ataupun alpukat Markus ya. Ini sudah berbunga juga teman-teman, tapi bunganya tidak begitu banyak karena biasanya untuk jenis Markus katanya ini membutuhkan tenaga untuk membesarkan batang dulu ya. Ini bunga dari pohon alpukat jenis Markus seperti ini ya. Semoga jadilah 2 ataupun 3, yang penting kita usaha melakukan perawatan penyiraman saat musim kemarau ya. Karena ya kalau yang ini karena pembuatan yang terlalu lebar, kita kecilkan seperti itu teman, biar air yang kita siramkan tidak terlalu banyak ya. Ini kemarin saya cek ya, ini kayak si bunga teman-teman, sudah mulai berbunga ini ya. Nah ini juga sudah berbunga, hampir 90% berbunga. Ini tahun kemarin pohon alpukat ini berbuah ya. Terus kita berbuah ada sekitar 20 atau 10 ya. Terus kita sisakan 1, tapi tahun ini berbuah lagi karena emang ini awal penanaman di tahun pertama tidak terawat sama sekali. Jadi pohon alpukat ini mengalami stuck dan stres. Jadi ketika pohon alpukat stres pasti akan berbunga ya.
Pokoknya ini hanya berbagi saja teman-teman bisa mengambil manfaat yang saya bagikan kepada teman-teman ataupun tidak. Ini hanya berbagi pengalaman kita berbudidaya di kebun yang kita tanam sekitar populasi 65 pohon yang kita jadikan channel jadi Desa Wisata Bengkal ya. Ini pohon alpukat yang paling banyak untuk bunganya ya. Nah, ntar kita turun sebentar ya, kita turun ya. Kita perlihatkan untuk bunganya ini yang sudah berbuah teman-teman. Ini jenis peluang seperti ini. Ini ada sekitar 12 pohon, 12 buah ya. Dan disusul dengan bunga-bunga yang baru teman-teman. Ini pohon yang buahnya banyak. Intinya ya ketika teman-teman menanam pohon alpukat itu jangan terlalu dalam untuk menanamnya ya. Dikira-kira disisakan sekitar 1/4 atau 1/4 dari polybag ya. Jangan ditanam polybagnya ditanam semua ya, terus batangnya ikut terkubur. Ini akan mengakibatkan pohon alpukat ini mati. Ini bunga semua teman-teman. Ini awal berbunga ya. Ini sebelumnya belum pernah berbunga, ini baru pembuahan pertama. Nih, batangnya juga lumayan besar. Ini kita juga turunkan untuk tanahnya sampai ringnya itu besar-besar teman-teman. Ya, ini kalau ringnya bagus-bagus teman-teman. Tapi kesalahan pertama ketika menanam pohon alpukat ya. Ini hanya antisipasi ketika nanti musim penghujan ini air tidak mengenang terlalu lama ya, dan mengakibatkan busuk batang dan busuk akar-akarnya ya. Nanti mungkin musim penghujan ini akan kita turunkan semua ya. Yang di sana itu sampai nanti kelihatan batang pokok ya, atau pangkal batang pohon alpukat ya. Nih, ringnya itu bagus-bagus semua teman-teman. Tuh. Nah, oke, kita naik ke atas ya. Lewat sini aja teman-teman. Oh, lewat sini aja nggak apa-apa. Kita muter. Nah, ini kalau kita nanam pohon alpukat tidak kena sinar matahari ya, pertumbuhannya akan lambat seperti ini. Ini karena ternaungi oleh pohon nangka sama pohon kelapa sama pohon jati, jadinya pertumbuhannya agak lambat. Beda dengan pohon alpukat yang benar-benar terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini kita perlihatkan ya. Semuanya kita muter. Kalau yang di bawah ya karena jauh ya, kita perlihatkan yang atas saja teman-teman. Nah, saya hanya berbagi ya teman-teman, ketika mau menanam pohon alpukat itu jangan menanam pohon alpukat terlalu dalam ya. Tanyakan dulu pada teman-teman yang sudah berpengalaman dalam budidaya pohon alpukat, biar teman-teman ketika menanam pohon alpukat ini tidak mengalami kerugian yang sangat besar ya. Ini kemarin juga berbunga ya, tapi ada yang rontok teman-teman. Nah, ini ada yang jadi kecil ini teman. Nih. Ini pohon alpukat gading, Markus ataupun kendil ya, yang berumur 7 bulan ya. Kita tanam bulan Januari ya. Ini penanaman yang bagus seperti itu ya. Loh, kok mati? Oh, bentar. Oke ya teman-teman, ini selangnya putus ya, karena kita juga melakukan penyiraman. Ini kita menggunakan air PDAM untuk penyiraman, karena ketika kita menggunakan air sumur, airnya ini tidak cukup. Nah. Oke ya, terima kasih ya. Ini saya hanya berbagi, tidak mau menggurui. Bagi teman-teman yang mau menanam pohon alpukat, jangan sekali menanam terlalu dalam sampai batang-batang pohon alpukat ini terkubur sedalam 20 cm ataupun 30 cm ya. Ini pengalaman kami berbagi pada teman-teman ketika menanam pohon alpukat, jangan terlalu dalam menanam beserta batang-batangnya. Contohnya seperti ini ya. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.